Bapak Ibu, Shalom. Coba berikan senyum terbaiknya kepada saudara-saudari kita di sebelah kiri dan kanan. Tunjukkan bahwa Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin, terpujilah Tuhan. Shalom sekali lagi, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah minggu pada hari ini. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Selamat pagi, mari kita satukan hati dan pikiran kita, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan ada. Amin. Amin. Kita akan buka ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena pemeliharaanmu sehingga kami semua boleh ada lagi pada hari ini dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Bukan kuat gagah kami ya Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar. Ketika kami pagi ini Tuhan bangun dalam keadaan yang tidak bersemangat Tuhan, ingatkan kami Tuhan bahwa hari yang baru ini yang Engkau berikan kepada kami adalah satu kesempatan lagi di mana Engkau akan menyembuhkan kami, di mana hubungan dipulihkan, di mana yang sakit disembuhkan, di mana yang lemah dikuatkan ya Tuhan, di mana setiap masalah-masalah kami diberikan jalan keluar ya Bapa, dan setiap kami diberi kemenangan atas setiap masalah yang kami hadapi, dan setiap hari juga sebagai satu kesempatan yang baru kepada kami, di mana kami diberi kekuatan untuk memiliki pengharapan yang baru kepada Tuhan, memperkuat iman kami kepadamu Tuhan. Sebab satu hal kami percaya, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Firman-Mu berkata, kasih setiamu yang baru, itu selalu akan kami nikmati. Hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tutup bungkus dengan darah anak domba Allah ya Tuhan. Pelihara kami semua, urapi kami ya Tuhan. Berkenan atas setiap ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang hendak menghalangi ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami diberi kelepasan oleh Engkau untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, jemaat yang sedang dalam perjalanan Engkau hentar, yang mengikuti ibadah dari rumah juga Engkau memberkati. Dimanapun kami berada, Tuhan Yesus, Roh-Mu tidak terbatas, itu akan memberkati setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapak Weli akan menyampaikan firman-Mu. Engkau juga urapi dengan darah kuasa-Mu supaya dia dapat terus dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pagi hari ini dalam satu nama yang memberi kami kemenangan. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Benita baca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah melepaskan engkau dari berjampat burung dan nyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya lindungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung. Kesetiaan yang perisai dan pengertian tembok. Engkau tahu takut dalam setan malam, terhadapan yang terbang untuk siang, terhadap nyakit sampar dan jalan dan gelap, terhadap nyakit luar yang makni waktu petang. Walau 1000 orang berbat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak menimpa kamu dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya supaya kakimu jatuh kepada batu. Sehingga dalam teduh akan kau langkahi, engkau akan menjaga asal dan naga. Sungguh hatinya kepada aku, maka aku meluputkannya. Aku akan memetiknya sebab ia namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan musesatkan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur penyangkan ia dan kuperhatikan. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi terjadi di Asia Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penerangan jiwa yang terbesar yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan kembali bergerak untuk menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa, lari dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus kembali. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kita sudah berdoa tadi, tapi mari kita pagi hari ini, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Pernyataan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya Yesus Tuhan. Mari saat ini Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita beri hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus
menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Silakan Bapak Ibu naikkan ucapan syukur kita, sembah kita pada Tuhan. Oh ya karamaya se Jesus, oh ya karaya se Jesus, oh ya karaya se Jesus. Terpuji Engkau Bapa, kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu saat ini kami disembuhkan Tuhan. Kami tahu saat ini kami dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Kami tahu saat ini kami diberi kemenangan atas masalah-masalah kami Tuhan. Kami tahu kekhawatiran kami, ketakutan kami sudah Engkau angkat ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Kami mau katakan Dia sanggup. Yesus Tuhan, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup pulihkan kami Tuhan, memulihkan yang terluka, sembuhkan kami Tuhan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan lagi dengan iman. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yes Lord. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Tuhan sanggup pulihkan hidup kita semua. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebuah ayat yang indah tadi kita sudah baca, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus akan berkuasa kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Berbahagialah kita orang percaya mendapat perlindungan, keamanan, dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita puji Tuhan, kita serukan namanya, nama Tuhan yang berkuasa. Bangkit serukan nama Yesus. Kita tepuk tangan yuk. Dan beri muka yang gembira kepada Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalah ganti budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan
anak domba kita semua diselamatkan. Kita akan dengarkan VOP, silakan duduk kembali Bapak. Shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun, di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau, apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang-nimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Di dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan-pilihan yang harus dipilih. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat menimbang-nimbang dari segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kemerdekaan dan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar akan hidup bertanggung jawab akan setiap pilihan yang diambil. Hal ini dikarenakan ada konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dengan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Namun perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas yang diberikan itu digunakan untuk hidup di dalam dosa yang dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya, biarlah kemerdekaan itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kemerdekaannya untuk memilih yang baik dan benar, seseorang dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hal ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidupnya melakukan hal yang jahat padanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut untuk menjadi jalan bagi Allah untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana kita dapat menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun yang terpenting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Tuhan. Lewat kalimat ini,
Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Waktu manusia memiliki pengetahuan yang benar mengenai Tuhan serta pengalaman pribadi dengan Tuhan, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Tuhan. Seringkali keadaan membuat kita sulit untuk melihat dan merasakan kasih Tuhan. Namun sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kita dan bekerja dalam segala sesuatu. Biarlah melalui firman yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, kita diajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami mau katakan Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Tidak yang lain ya Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan. Yesus, biar Engkau terus hidup dalam kehidupan kami ini Tuhan, dan hidup kami boleh berbuah-buah lebat. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Lakukan dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan.
mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ini pernyataan yang keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami mau mengasihi-Mu, Engkau adalah Bapa dan Raja kami. Terima kasih untuk kekuatan iman yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu itu bukan hasil usaha kami, tapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Berbicara kepada kami di pagi menjelang siang ini. Kami telah membuka hati kami bagian tanah yang telah selesai dibaca untuk ditaburi benih. Berbicaralah, kami mendengarkan. Mari Roh Kudus, Engkau melawat kami semua. Urapi kami dengan urapan pengajaran. Mampukan kami untuk menangkap pesan firman-Mu. Dan sekaligus diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Apa yang telah Kau taruhkan dalam hatiku, ya Roh Kudus, itulah yang hendak Ku bagikan. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kita semua siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, shalom semuanya. Selamat pagi. Hari ini saya mau berbicara tentang mengenal isi hati Tuhan. Saudara, ini penting. Sebab pepatah kita pun berkata, tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak sayang, gak akan melangkah lebih jauh, betul? Adakah seorang pria ketika dia tidak mengenal wanitanya, bisa timbul rasa sayang? Gak ada. Kalau sudah timbul rasa sayang, harus berkelanjutan sayang. Dan juga saling menyayangi. Baru bisa masuk dalam pernikahan. Kalau tidak, itu namanya bertepuk sebelah tangan. Enggak mendapatkan apa yang diinginkan. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang hal ini penting. Sekali lagi, ini penting. Sebelum kita sampai masuk firman, naikkan dulu lagu tadi. Seperti roh saya tahu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara, untuk kita dapat tinggal dalam dekapan kasih Tuhan, maka kasih yang Tuhan berikan kepada kita harus kita responi. Sama seperti sepasang kekasih, pria dan wanita, mula-mula kan lihat, saling pandang, kemudian ada rasa ketertarikan, kemudian ada pendekatan, selanjutnya saling mengenal isi hati masing-masing, betul? Setelah itu melangkah lebih jauh. Dan akhirnya, puncaknya masuk ke dalam pernikahan. Demikian juga kita. Kepada Tuhan harus seperti itu. Saudara, kita harus mengenal isi hati seseorang, calon suami kita, calon istri kita, untuk kita bisa melangkah lebih jauh. Saudara, jangan pernah terpaku oleh penampilannya. Mungkin dia gagah, ganteng, dan seterusnya, tapi hatinya kita tidak tahu. Mungkin dia cantik, rupawan, bak bidadari, tapi hatinya kita tidak tahu. Yang terpenting itu adalah bukan penampilannya. Yang penting itu hatinya. Kalau kita terpikat pada penampilan, kita bisa tersesat. Saudara, Alkitab sudah mengajarkan kita. Ketika Saul ditolak menjadi raja, Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk pergi ke rumah Isai, untuk mengurapi seseorang yang telah dipilihnya untuk menjadi raja menggantikan Saul. Sudah tahu kisah ini kan, ada di 1 Samuel 16. Nah, ketika Samuel pergi ke sana, ke rumah Isai, dia menceritakan maksudnya. Maka Isai langsung memanggil anaknya yang sulung, Eliab. Begitu dilihat, wow, apa yang terjadi? Samuel berkata dalam hatinya, sungguh di hadapanku kulihat orang yang diurapinya. Wow, luar biasa. Tapi Tuhan bilang apa? Ini deh. Ketika mereka, ya betul tadi. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini pelajaran buat kita. Jangan melihat penampilannya, perawakannya, gagahnya, gantengnya, cantiknya. Jangan, tapi lihat hatinya. Kalau enggak, penyesalan akan muncul di kemudian hari. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Ini bukan pelajaran sederhana. Ini pelajaran yang penting yang akan mempengaruhi perjalanan hidup kita untuk selamanya. Sebab itu, mari kita mengenal hati Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Kita nggak usah ngomong, dia tahu siapa kita. Lihat tuh. Dengan jelas dikatakannya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya Tuhan tahu hatinya Eliab seperti apa. Demikian juga saudara yang lain. Sampai semua lewat. Samuel bertanya, inikah anakmu semua? Tidak, masih ada satu lagi.
sedang ngangon kambing domba, panggil dia. Kemudian dia masuk, ya perawakannya mah nggak masuk hitungan, kecil. Memang elok perawakannya, tapi kecil orangnya. Ketika dia dipanggil, ayat 12-nya, lihat, ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kenapa? Karena Tuhan tahu isi hatinya Daud. Sementara dia ngangon kambing domba yang gak seberapa jumlahnya itu, dia selalu bawa kecapinya dan memuji-puji Tuhan. Dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan. Di sela-sela waktunya yang ada dalam ngangon kambing domba. Dia lakukan itu. Jadi Tuhan tahu persis. Dengar baik. Bahkan suami istri nggak akan tahu isi hatinya. Enggak, tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya kita harus belajar mengenal isi hati Tuhan. Karena Tuhan tahu isi hati kita, tapi Tuhan lihat isi hati kita, kita belum mengenal Dia. Itu sebabnya saya ajak kita belajar mengenal isi hati Tuhan. Karena ini penting. Sekali lagi, kalau tak kenal maka tak sayang. Mari kita lihat yang pertama. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, ini adalah isi hati Tuhan yang pertama. Kita demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini isi hati Tuhan. Tuhan tidak inginkan manusia buatan tangannya binasa. Dia tidak inginkan itu. Dia inginkan manusia buatan tangannya ada bersama-sama dengan Dia. Tinggal di tempat kediamannya. Surga yang mulia. Ini hati Tuhan yang pertama. Padahal kita ini sudah berdosa. Udah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa itu maut. Tapi Tuhan tetap mencari kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita apa adanya. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, dengar baik. Apakah kita sesudah kita menghasilkan karya yang indah, kemudian karena kesel, nggak ada yang puji, karya yang indah itu kita hancurkan? Ada nggak? Nggak ada, bodoh itu namanya. Kita sudah susah payah membuat karya yang indah. Kalau orang tidak menghargainya nggak apa-apa. Yang penting kita panjangkan itu di rumah. Sampai nanti ketemu orang yang wow. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Dia tidak inginkan kita binasa. Dia ingin kita diselamatkan. Sekalipun upah dosa itu maut. Tapi isi hatinya enggak rela. Saudara, Yesus kasih perumpamaan. Bapa mana yang kalau anaknya minta roti dikasih apa sebagai gantinya? Kalau Bapa di dunia tahu memberikan yang terbaik bagi anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dia sungguh sangat mengasihi kita, Dia tidak ingin kita binasa, Dia ingin kita ada bersama-sama dengan Dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yang penting di sini adalah kita harus percaya kepada Dia. Ingat, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan.
Dalam Yohanes pasal yang ke-14, dimulai dari ayat 1, Yesus bilang begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, so aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini luar biasa. Tuhan pergi ke surga untuk sediakan tempat buat saudara dan saya. Kenapa? Karena kasihnya kepada kita. Karena kita meresponi kasihnya. Ini Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Yang mengerti dia, yang mengenal dia, yang mengasihi dia dengan segenap hatinya. Sebab itu, mari kita mengenal Tuhan. Karena Tuhan akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang meresponi kasihnya. Sekali lagi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, kepada siapa dia ngomong? Kepada murid-muridnya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kan luar biasa. Itu kasih yang luar biasa. Kita tinggal datang, Tuhan jemput, bawa ke sana. Rumahnya Tuhan sediakan. Wih, kurang apa lagi? Saya dengar baik. Kalau kita sebagai orang tua aja, tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, masing-masing diberikan rumah satu-satu, dibelikan rumah. Mau pilih yang mana? Silakan. Nanti papa yang bayar. Pilih. Kenapa? Karena papanya mampu. Apalagi bapak kita di sorga. Saudara dengar baik. Itu kasih Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya. Dalam pasal yang ke-15, kitab Yohanes, dikatakan demikian. Mulai dari ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tuhan sudah kasih tahu bagaimana kita bisa mengasihi dia kalau kita tidak tinggal dalam dia. Ingat, tak kenal maka tak sayang. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, artinya melekat. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tuhan saya tahu, jangan lepas dari aku. Kalau engkau sebagai ranting lepas dari pokoknya, itu akan jadi kering. Kalau kering, udah gak ada gunanya selain dibakar. Ranting kering gak mungkin bisa menghasilkan buah. Tinggal dibakar. Tuhan ingatkan, kenapa? Karena dia sayang kepada kita. Dia ingatkan kita, kalau kamu gak melekat padaku, kamu akan dibuang ke dalam api dan dibakar di sana. Tinggal dalam aku. Tuhan kasih tahu. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini disinggung dalam Voice of Pentecost kita hari ini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita baru bisa menerima apapun yang kita minta selama itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan mengingini istri orang lain. Jangan mengingini suami orang lain. Nggak akan dikasih.
Karena itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi minta apa saja yang lain. Selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan akan berikan. Itu janjinya. Itu isi hatinya. Dia beri garansi, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow. Adakah orang tua akan mengabulkan permintaan anaknya kalau anaknya itu ngelawan terus? Berontak terus? Sesama saudara berkelahi terus? Adakah dia akan dapat, Pak, minta duit, mau ngapain? Aku mau beli mobil ini, mobil yang mewah, mahal. Padahal dia jengkelin orang tuanya. Dikasih nggak? Nggak bakalan. Saudara dengar baik. Itu Tuhan. Ingat, kita ini diciptakan serupa dengan segambar dengan dirinya. Kalau kita saja tahu memberikan terbaik buat anak-anak kita, buat pasangan kita, apalagi Bapa di sorga. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku diperbolehkan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terus ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Artinya Tuhan minta kita meresponi kasihnya. Kalau seorang pria mengasihi seorang wanita, tapi wanitanya tidak meresponi kasih sang pria itu, jadi gak maksudnya pernikahan? Gak jadi. Demikian juga kita, hati-hati. Kalau kita tidak meresponi kasih Bapa, gak tinggal dalam kasihnya, jangan mimpi menjadi mempelai Kristus. Jangan mimpi pulang ke rumah Bapa di sorga. Jangan mimpi. Mimpi pun jangan ya. Gak ada gunanya. Sebab itu perhatikan baik-baik. Tuhan sudah kasih rambu-rambunya bagaimana kita harus hidup supaya kita ada bersama dengan Dia. Supaya rumah yang disediakannya bagi kita enggak hilang sia-sia. Ingat, Yesus pergi ke sana untuk menjadikan tempat bagi kita. Rumah tinggal. Kalau rumah itu sudah sedia, Dia akan datang jemput kita semua. Itu janjinya Tuhan. Dia akan jemput kita kalau kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya meresponi kasih Tuhan. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam. Nggak ada jalan lain. Kalau mau mendapatkan kasih Bapa, ada lagunya kan? Seperti Bapa sayang anaknya. Saudara dengar baik. Di mana posisi kita? Yang tahu cuma Tuhan dan Anda sendiri. Saya nggak tahu. Tapi pesan Tuhan buat kita itu nyata. Dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat 23 bagian B, dikatakan demikian, Yohanes 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Perhatikan nih, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Minta dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ayat 24, sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan katakan minta supaya penuh sukacitamu karena engkau menerimanya. Pertanyaannya, benar nggak sampai sekarang kita belum meminta sesuatu?
Saya percaya kita sudah meminta. Betul? Lewat doa-doa kita meminta. Tapi kenapa Tuhan bilang sampai sekarang kamu meminta sesuatu dalam namaku? Kenapa sampai keluar ayat itu? Artinya, apa yang kita minta itu salah. Kita salah memintanya. Dan Tuhan tahu kalau itu diberikan, itu akan berbahaya buat kita. Nah, Tuhan mau mengajar kita meminta sewajarnya bagi kemuliaan namanya. Minta apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita perlukan. Saudaraku dengar baik. Tuhan kasih tahu rahasianya. Betapa dia mengasihi kita. Dia tidak ingin kita terhilang. Dia ingin kita menikmati segala kebaikannya. Dalam pasal yang ke-17, wah, ini doa Tuhan Yesus, ini luar biasa. Yohanes 17 ini luar biasa. Ini mulai ayat yang pertama. Dikata demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah ini. Yesus kasih laporan kepada Bapa di sorga. Bukan hanya hidup buat dia saja, tapi buat semua orang. Perhatikan itu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Siapa itu? Saudara dan saya, kita semua. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Saudara perhatikan, ini isi hati Tuhan. Tuhan sedang mengungkapkan isi hatinya kepada Bapa di sorga. Dan dia mau supaya orang-orang yang dipilihnya disambut oleh Bapa di sorga. Diterima oleh Bapa di sorga. Ayat 7, sekarang mereka tahu bahwa semuanya yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Perhatikan ayat ini baik-baik. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah kau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Perhatikan isi hati Tuhan. Dia berdoa bukan untuk dunia. Tapi berdoa untuk orang-orang yang menerimanya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tapi untuk mereka yang telah kau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia.
Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Ini isi hatinya Tuhan Yesus. Ketika dia berdoa, dia bilang, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Siapa itu? Saudara saya. Kalau kita masih sekedar membaca, tapi tidak meresapi, kita akan tidak dapat rema dari ayat-ayat ini. Itu betapa kasihnya Tuhan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, gerejanya yang kudus. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jaminan pemeliharaan Tuhan. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Sadar enggak? Kita ada sebagaimana kita ada, itu karena pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Bahkan dia rela mati di kayu salib ganti kita. Padahal upah dosa itu maut. Tapi karena kasihnya yang begitu besar, dia mau mengorbankan dirinya buat kita. Ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka, dalam diri kita. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Yesus berdoa supaya sukacita dia ada di dalam kita. Ini luar biasa. Artinya dia nggak pernah memikirkan dirinya, dia selalu memikirkan kita. Tinggal kita bagaimana meresponinya. Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus tahu waktunya nggak lama lagi ada di tanggal dunia ini. Tapi dia berdoa supaya kita dapat perlindungannya. Setiap pagi kita baca Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Perhatikan, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang itu kasihnya yang luar biasa. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yesus berdoa supaya kita dikuduskan dalam kebenaran dan firman itu adalah kebenaran. Dia berdoa supaya saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Dan kita baru bisa hidup kudus ketika kita menjadi pelaku firman. Ayat 19.
Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Termasuk kita. Tadinya Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Waktu dia masih ada dalam dunia. Di Yerusalem. Tapi kemudian itu berlanjut buat kita semua. Terus menerus. Tidak terputus. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau. Agar mereka juga dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Harapan Tuhan Yesus, kita menikmati kasih Bapa. Ya Bapa, sorry. Ayat 24-nya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Kau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku telah memberitahukannya supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Saudara dengar baik. Doa Yohanes 17. Itu adalah isi hati Tuhan Yesus yang terdalam. Dia berdoa kepada Bapa di surga supaya kita bisa menikmati semua kasih Bapa. Saudara dengar baik. Itu Tuhan. Ini isi hati Tuhan. Sebab itu kita perlu mengenal isi hati Tuhan. Ingat, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, isi hatinya Tuhan, kita tahu betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita naikkan dulu pujian itu. Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya di dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putera raja. Ku puji namamu, ku puji sanjung Engkau, oh Tuhanku dan Rajaku. Namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau.
Musik saja naikkan pujian ini dari awal. Saudara, apakah benar hati kita merindukan Tuhan? Apakah benar kita akan menaikkan pujian ini? Hati kita sungguh ingin mengenal Dia. Saudara, Tuhan tahu isi hati kita. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan tahu isi hati kita. Sebab itu mari kita meresponi kasih-Nya Tuhan. Supaya kita pada akhirnya bisa pulang ke rumahnya. Karena Tuhan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau tempat itu tersedia, Dia akan datang jemput kita. Supaya di tempat di mana Ia ada, kita pun ada. Itu baru terjadi ketika kita mengenal kasih Tuhan. Tuhan, ku rindu. Mari kita pakai berdiri naikkan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati. Mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Kenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Ku puji namamu, dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari cara menaikkan pujian ini dengan lembut. Tuhan, ku rindu. Saudara dengar baik. Kasih Tuhan pada kita itu sungguh luar biasa. Dia rela mati di kayu salib kata kita. Ketika setiap bulan kita masuk ke dalam perjamuan kudus, di dalam hidupku, makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. mengenal isi hatimu, Kita diingatkan betapa kasih-Nya kepada kita luar biasa. aku pun bersyukur. Dia rela mati di kayu salib ganti saudara dan saya. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Itu kasih-Nya Tuhan. Raja, Itu kasih-Nya Tuhan. ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhanku dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung
saja dengan lembut. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan tentang kasih-Nya Tuhan yang luar biasa atas saudara dan saya. Sebelum Dia disalibkan di kayu salib, Dia disiksa, dicambuk, didera. Setelah itu disuruh pikul salib. Dia terjatuh, terjerembab. Dia harus pikul itu salib. Semua karena cintanya buat saudara dan saya, kita semua. Bagaimana respon kita atas cintanya? Dia mau mati di kayu salib ganti kita. Bagaimana respon kita terhadap itu? Dia gak minta banyak dari kita. Dia cuma minta kita menjadi pelaku firman yang setia. Dia minta supaya kita menjadi kepanjangan tangannya, menyelesaikan amanat agung. Gak banyak yang dia minta. Dia gak minta harta kita. Enggak. Dia cuma minta hati kita. Yang rela melangkah untuk menyampaikan amanat agung. Sehingga setiap lutut akhirnya bertelut. Setiap lidah akhirnya mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Satu-satunya yang patut dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhanku Yesusku, Engkau begitu baik bagi kami. Sebentar kami akan memperingati kasih-Mu yang luar biasa atas kami lewat perjamuan kudus. Saya undang kedua hambanya. Setiap kali kami makan dan minum roti dan anggur ini, sesungguhnya kami mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau rela mati di kayu salib ganti kami. Dengan apa kami membalasnya? Selain menyelesaikan perintah-Mu, menyelesaikan amanat agung. Layakkan kedua hamba-Mu. Layakkan kami semua untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Biarlah kali ini ketika kita makan roti dan minum anggur ini, kita benar-benar mengingat kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dan merubah cara berpikir kita. Mari kita memeriksa diri kita sendiri. Kalau ada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan yang Kau tahu, Kau ingatkan itu. Tuhan ingatkan itu dalam hatimu. Mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengampuni kita. Menjauhkan kita dari segala kejahatan yang telah kita buat. Dia akan mentahirkan kita dengan darah-Nya yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkati roti dan anggur ini. Ini adalah tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami di kayu salib di Bukit Golgota. Dalam nama Tuhan Yesus.
Semua sudah dapat roti dan anggur. Kalau sudah, yuk kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterus padamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang coba syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Misal syukur dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentangkan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Ucap syukur dan minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah layak kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Ingat kasih-Nya luar biasa atas saudara dan saya, atas kita semua. Setelah tiba saatnya bagi kita untuk memberkati perjalanan Tuhan di tempat ini, kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita, yaitu dirinya sendiri. Semua sudah siap dengan pola persembahannya? Kalau sudah, yuk kita bangkit berdiri. Mari kita angkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan.
Kami bersyukur Bapa, diberi kesempatan memberi. Kami tahu, kami dapat memberikan Engkau terlebih dahulu memberikan berkat-Mu atas kami. Itu kami naikkan syukur kepadamu. Bapa, terimalah persembahan kami ini. Baik itu bentuk persembahan umum, pembangunan, diakona, ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, apapun namanya. Aku berdoa, berkati tangan-tangan yang beri. Balaskan 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga tangan-tangan yang melalui spiritual dan takut akan Tuhan. Semata-mata bagi pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberi. Sama-sama kita katakan, amin. Yuk, kita masuk dalam kotak persembahan di depan. Yang di kantong biru itu buat THR, ya, buat rekan-rekan security dan OB di tempat ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kasih-kasih Kristus, mari arahkan hati pada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Dan pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera melimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Di dalam kisah kasih sempurna dan yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus yang sungguh sangat mengasihi kita. Persekutuan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita, menolong kita, memampukan kita untuk menyelesaikan amanat agung. Kita yang percaya, memiliki pengharapan dan mau melakukannya. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.